Bagaimana cara menyusun arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi? Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi merupakan arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan RT/RW provinsi melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. Ada 5 fungsi arahan pemanfaatan ruang. 1. Acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman pemanfaatan ruang. 2. Arahan untuk sektor dalam penyusunan program utama. 3. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 tahun pertama. 4. Acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi. Dan 5. Sebagai pelaksanaan pelayanan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang di pusat maupun daerah. Untuk menyusun arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, ada 6 hal yang perlu diperhatikan. 1. Rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis provinsi. 2. Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan. 3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan. 4. Prioritas pengembangan wilayah provinsi dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai RPJP daerah. 5. Kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS. Dan 6. Ketentuan perundang-undangan terkait. Selanjutnya, ada 6 kriteria yang perlu diperhatikan untuk merumuskan arahan pemanfaatan ruang. 1. Mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis provinsi. 2. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi. 3. Mendukung pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. 4. Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan. 5. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan atau antar 5 tahunan. Dan 6. Sinkronisasi antar program harus terjaga. Lalu, apa saja muatan arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi? Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan, dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. KKPR terdiri dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha, kegiatan non-berusaha, dan kegiatan yang bersifat strategis nasional. Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan meliputi perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan perwujudan kawasan strategis nasional. Indikasi program isinya memuat program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan seperti gambar berikut. Sementara, sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi program dan kegiatan mencapai visi pembangunan, relevansi, serta adaptasi program dengan dinamika lingkungan. Selanjutnya, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang. Ada 6 fungsi pengendalian pemanfaatan ruang. 1. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah provinsi. 2. Menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 3. Menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang. 4. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan. 5. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan. Dan 6. Melindungi kepentingan umum. Untuk menyusun arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi,
ada 4 hal yang perlu diperhatikan. 1. Rencana struktur dan pola ruang. 2. Tingkat masalah, tantangan, dan potensi yang dimiliki. 3. Kesepakatan para pemangku kepentingan. Dan 4. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu ada 7 kriteria dalam penyusunan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. 1. Berdasarkan rencana struktur dan pola ruang. 2. Mempertimbangkan penetapan kawasan strategis provinsi. 3. Mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki. 4. Terukur, realistis, dan dapat diterapkan. 5. Mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam penetapannya. 6. Melindungi kepentingan umum. Dan 7. Mengacu pada peraturan perundang-undangan. Kemudian, apa saja muatan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi? Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi memuat indikasi arahan zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Indikasi arahan zonasi berisi 1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan. Diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan. 2. Intensitas pemanfaatan ruang dan sarana dan prasarana minimum. 3. Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati jaringan sarana dan prasarana. Dan 4. Ketentuan khusus dan indikasi arahan zonasi. Sementara penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang berisi penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan rencana tata ruang. Arahan insentif dan disinsentif berfungsi mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang. Arahan insentif diberikan untuk mendorong pengembangan zona yang memiliki nilai tambah. Sementara arahan disinsentif diberikan untuk membatasi kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terakhir, arahan sanksi berfungsi sebagai perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang. Bentuknya bisa peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan KKPR, pembatalan KKPR, pembongkaran bangunan, dan pemulihan fungsi ruang. Bagaimana? Sudah tahu kan apa saja muatan arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi? Yuk pelajari dengan baik.